Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 26 April 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MCSA mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk bagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja move ke emitennya. Tapi sebelum itu, kita bahas IHSG-nya dulu. Untuk IHSG, closing di 7232 dengan persentase plus 0,22%. Sementara untuk IHSG yang masih ranging di area inside bar 7194 hingga 7355, secara stokastik ini kelihatannya sudah mulai dead crossing ya, jadi perlu sedikit waspada untuk kondisi IHSG. Hati-hati kalau memang 7194 di break ya, ada potensi untuk lanjut koreksi. Next, di sini ada saham Doit. Doit menjadi salah satu signal emiten kita, yang dimana kita beli di range 500 hingga 520, closing-nya masih di range atau area demand. Untuk Doit, selama dia masih bisa bertahan di atas 480, masih boleh di hold, tapi posisi closing sekarang masih di dalam range inside bar, dengan harga 480 hingga 525 ya. Jadi masih di dalam inside bar ini. Kalau memang dia sudah berhasil break 525, ada potensi untuk lanjut naik lagi up ke 545 dan selanjutnya di 585. Menurut saya seharusnya masih bisa diangkat naik karena juga sudah turun cukup lama ya untuk Doit. Jadi untuk Doit mungkin segitu dulu. Kita next, di sini ada saham Harum. Untuk Harum ini auto reject bawah ya, sudah mungkin di area taking profit ini sudah max ya, sudah naik cukup banyak juga untuk Harum. Sementara untuk Harum mungkin masih mau mencoba retest di area demand 10.000 hingga 11.000 ya. Kotak ungu ini merupakan area demand untuk Harum. Secara stokastik kelihatannya ada potensi untuk terjadinya golden crossing. Kalau memang terjadinya golden crossing, tujuannya untuk menjadi pullback ke area 11.850 ya. Kalau memang dia naik, kemungkinan besar akan pullback di area resistance ini. Jadi untuk Harum mungkin segitu dulu. Kita next, di sini ada saham BPTN. Untuk BPTN hari ini juga terkoreksi, tadi juga sempat naik, meskipun terkoreksi ya tetap di area demand di 17.90 hingga 18.40. Kalau memang dia masih bisa terus naik, BPTN masih bisa terus naik, mungkin next targetnya di 2.000 ya, tapi 1.900 sudah kecapai ini. Ya kita perhatikan dulu, tapi secara momentum ini masih kurang bagus ya, kalau memang dia dead crossing. As long untuk BPTN bertahan di atas 17.90 atau 1.800, masih boleh di hold, ada potensi untuk lanjut naik ke 2.000. Next, di sini ada saham CSMR. CSMR hari ini closing di harga 4.020, naik 3% ya, sesuai dengan trading plan. Untuk CSMR ini sudah hit 4.050, tadi juga sempat rejection di 4.050. Tapi kalau memang seumpamanya CSMR berhasil break 4.050, berarti ada potensi untuk lanjut naik lagi up ke area 4.270. Tuh. Ya, jadi untuk CSMR bisa diperhatikan kalau dia break lanjut naik lagi, tapi kalau dia membuat rejection dan kemungkinan akan retest di 3890. Next, di sini ada saham Medco. Untuk Medco hari ini kan terkoreksi lagi minus 2%, menurut saya masih mengarah turun untuk Medco, targetnya di area trendline sini, dan untuk Medco ya memang secara stokastik kan masih mengarah turun, kita tunggu saja kalau dia golden crossing baru bisa entry. Sementara masih wait and see, yang juga sudah taking profit di grup premium ya Kamsiatsuan, tapi yang belum ya nanti bisa tunggu saja di area trendline baru bisa dibeli. Targetnya masih di 575 hingga 610 untuk Medco, masih oke prospektusnya. Next, di sini ada saham ASIP. ASIP sementara masih sideways saja ya di area range 108 hingga 120.
Kalau menurut saya ini masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga karena secara stokastik ini masih mengarah naik, masih ada potensi untuk menguat. Kalau dia berhasil break 120 ada potensi naik ke 132. Ini sudah saya sediakan 2 support dan 2 resisten, bisa diperhatikan untuk SIP ya, sementara masih ranking di area sana saja. Next di sini ada saham CSRA. CSRA ya sementara masih uptrend ya teman-teman ya. Ini masih boleh di-hold lah untuk CSRA. Tapi ingat untuk CSRA di sini kalau kita lihat secara stokastik itu kan sudah mulai kelihatan terjadinya dead crossing ya seperti itu. Nah, kalau memang ini terjadinya dead crossing dan juga sudah berhasil break area 685, support 685 berarti ada potensi untuk terjadi koreksi kembali. Target koreksinya di harga 635 ya. Nah, kalau dia sudah break 90 berarti momentumnya sudah mulai kurang bagus. Dan untuk resisten di 820. Jadi untuk CSRA segitu dulu. Kita next di sini ada saham DKNS. Ya, DKNS masih turun terus. Yang mau entry ya bisa tunggu saja ketika ada swing low valid baru bisa entry. Tapi kalau memang belum ada swing low valid ya jangan entry dulu karena ini masih downtrend, strong downtrend. Kalau menurut saya ya nggak dikasih ampun ini turun terus. Untuk DKNS ya saya juga belum tahu karena apa, tapi secara teknikal masih kurang bagus. Oke, masih bisa wait and see. Kita next di sini ada saham Cepin. Untuk Cepin closing di 5.030 dengan persentase plus 2%. Ini naik ya, tapi menurut saya kalau memang teman-teman seumpamanya mau beli ya, kalau teman-teman mau beli, tunggu saja ketika dia berhasil break 5180 baru bisa entry. Tapi kalau memang dia belum break 5180, bisa wait and see lagi lah. Untuk lebih confirm sih di sini ya, 5.200. Jadi kalau memang Cepin berhasil break 5.200 baru bisa entry atau tambah muatan lagi juga boleh. Tapi kalau memang belum break 5.200 ya jangan entry dulu. Untuk area supportnya tetap di psikologis 5.000. Next di sini ada saham Inco. Untuk Inco auto reject bawah ya, sudah kelihatan nih. Untuk Inco ya, Inco, Harum gitu-gitu sudah kelihatan auto reject bawah terus. Ada support di sini 7575 sudah berhasil di break. Ada potensi untuk turun lagi ya menuju 7175. Dan menurut saya ini masih possible untuk di break ya 7175. Itu masih ada kemungkinan untuk di break di arah sana. Kalau memang di break target support selanjutnya di 6850. Ya 6850 menjadi target support terdekatnya kalau memang dia break 7175. Ya tunggu saja ketika ada swing low valid baru bisa entry atau buyback again. Kita next di sini ada saham GoTo. Untuk GoTo hari ini minus 5,49% ya. Ini saya nggak tahu kalau IPO kan nggak bisa dianalisa secara teknikal. Kita coba cek dulu dari broker summary-nya untuk GoTo ini. Untuk GoTo yang akum ada PD dan YU ya, rata-ratanya 318 dan 311 yang distribusi. Ada CS dan BK ini banyak yang distribusi. Ini mungkin retail sudah pada keluar, tapi juga ada yang masuk. Jadi untuk GoTo saya masih belum rekomend ya. Kita next di sini ada saham MTEL. MTEL closing di 760 dengan persentase min 1,94% sesuai yang sudah saya katakan bahwa MTEL ini masih di dalam fase sideways ya, range-nya 760, nanti diangkat naik lagi ke 805, dibanding turun lagi ke 760. Selama dia masih bisa bertahan di atas 760, atau nggak kita kasih antisipasi di atas 745, boleh di hold, tapi kalau dia sudah break 745, bisa exit dulu. Kita next di sini ada saham Jekon. Jekon hari ini ramai, tapi menurut saya secara teknikal nggak seberapa efisien, karena saya tahu yang kita butuhkan sekarang adalah analisa bandarmologi. Jadi kita coba cek dulu dari bandarmologi. Yang akum untuk Jekon hari ini ada YP dan CP ya, rata-ratanya 106,7 dan 109,5. Perhatikan di sini yang akum ada 2 broker ini yang distribusi. Ada PD ini distribusinya sudah cukup banyak ya ke retail nih. PD sudah distribusi 7,5 M hari ini, mungkin ke retail, tapi YP dan CP masih menampung dengan rata-rata 106 dan 109. Oke, jadi untuk Jekon segitu dulu. Kita next di sini ada saham PSML. Oke, untuk PSML naik terus ya. Ini nggak tahu kenapa kok bisa naik terus seperti ini, dari IPO naik terus sekarang 1470. IPO-nya padahal di harga 150 ya. Untuk PSML ya, sebentar. Kita naik terus tuh.
Kalau saya lihat belum ada swing high valid ya, belum ada swing high valid. Swing high valid terjadi bila closingnya di bawah 1450, ini baru bisa dikatakan sebagai swing high valid. Ya, swing high valid tuh. Kita lihat saja untuk prospeknya. Kemungkinan kalau dia koreksi ya targetnya di 1250. Terparahnya kalau memang dia terkoreksi ya di 1090 lah untuk BSML. Terserah bisa dipilih buy on weakness atau buy on strength ya. Buy on strength berarti tunggu saja ketika dia breakout 1775 baru bisa entry. Kita next, di sini ada saham BBRI. BBRI optimis naik terus ya. Hari ini closing di 4940 dengan persentase plus 2%. Kelihatannya kemarin sudah mulai moderate crossing tapi ya masih menguat kembali hari ini. Mungkin targetnya untuk menyentuh 5.000 ya. Ini para investor masih mau bergotong royong untuk membuat BBRI menyentuh harga 5.000 hingga 5.140 di arah sana, baru mungkin akan terjadinya koreksi karena kan juga sudah naik terlalu tinggi. Nah, ini naik 6%, lalu nah gitulah untuk BBRI ya. Jadi bisa diperhatikan lebih lanjut, kalau sudah hit tarik sini bisa taking profit. Kita next, di sini ada saham PALM. PALM closing di 905 dengan persentase plus 4,62%. Ya, sementara kalau saya lihat dari segi momentum cukup bagus ya untuk PALM. Ini kelihatannya sudah golden crossing, apalagi kalau dia berhasil break 945 lebih bagus lagi, ada potensi untuk lanjut naik lagi ke harga 1030, karena kalau dia sudah break 945 berarti sudah bisa dikatakan sebagai confirm valid swing low. Ya, jadi untuk PALM bisa diperhatikan lebih lanjut, tapi kalau memang dia koreksi mungkin tujuannya untuk retest kembali di area demand atau EMA 90-nya. Kita next, di sini ada saham SMGR. SMGR hari ini naik 7% ya, cukup tinggi, tapi ya setelah koreksi beberapa lama ini masih wajar-wajar saja menurut saya. Untuk SMGR ini stokastiknya melandai, ini naik terus. Ya, sementara kalau saya bilang sih belum ada konfirmasi akan terjadinya perubahan arah tren ya. Jadi masih downtrend, masih tetap downtrend meskipun hari ini naik 7%. Yang mau taking profit besok bisa TP saja di 6.550 hingga 6.500, bisa taking profit atau bisa exit ya. Jadi segitu dulu untuk SMGR. Kita next, di sini ada saham TINS. Untuk TINS closing di 1825 dengan persentase min 2,67%. Dan sementara untuk TINS ya kita tahu sendiri ya, ini ada gap di sini di harga berapa ini? Ini ada gap ya. 1920 ini ada gap yang bagaimana harus diangkat naik terlebih dahulu untuk menutupi gapnya. Dan kalau memang TINS masih mau turun terus ya, nggak mau naik, berarti tujuannya untuk retest di sini. Tujuannya untuk retest di harga 740. 740 ya. Kalau dia sampai berhasil retest di sini dan membuat swing low valid, harganya naik terus ya bagus, berarti ada potensi untuk lanjut naik ya. Nah, gitu. Jadi untuk TINS supportnya di 1740, resist di 1865. Kita next, di sini ada saham ASA. ASA closing di 2530 dengan persentase min 2,69%. Menurut saya untuk ASA ini sudah terjadinya swing low valid ya. Sudah terjadinya swing low valid. Tunggu saja kalau dia golden crossing dengan posisi yang pas baru bisa entry lagi atau buyback atau averaging down. Tapi menurut saya untuk ASA masih cenderung turun, meskipun kalau memang besok naik ya harusnya masih potensi turun sih ya. Masih ada potensi untuk turun karena secara stokastik masih belum oke momentumnya. Kita tunggu momentum saja untuk ASA. Next, di sini ada saham WIRG. Tuh, WIRG auto reject bawah lagi sudah beberapa kali, 1, 2, 3, 4 nih, auto reject bawah 4 kali, sudah 24% dalam 4 hari. Ya memang sedikit sakit ya, tapi untuk agar WIRG nggak suspend harusnya bisa diangkat naik terlebih dahulu untuk WIRG. Semoga saja bisa lolos di WIRG. Kalau IPO nggak bisa dianalisa secara teknikal ya, karena juga baru IPO. Yang jelas tadi untuk WIRG ini sudah adanya swing high valid. Yang akum ada TP, YJ, YP. Nah ini retail yang masih averaging down. Distributor terbesarnya ada MG, 5,7 M hari ini. Kita next ya, di sini ada saham Wika. Wika closing di 940, sementara kemungkinan besar masih turun terus, masih turun lagi ya.
Masih turun lagi kalau saya bilang kapan waktunya dia reversal, menurut saya ini ya teman-teman ya. Nih. Ini saya nggak tahu ya. Ini menurut saya bisa terjadi nanti ya at the end ini bisa menjadi suatu pola cup and handle ya. Cup and handle karena ini sudah turun terlalu banyak. Ini harus diangkat naik untuk Wika ya. Ini harus diangkat naik. Nanti ada mungkin news-news dari IKN ya kita nggak tahu, tapi bisa ada peluang terjadinya cup and handle atau enggak ya bisa menjadi reversal seperti itu. Sebenarnya apakah untuk harga sekarang tergolong murah di Wika? Menurut saya murah, diskon besar ya, konstruksi diskon besar. Dan apakah kita layak untuk masuk? Ya menurut saya masih layak ya, masih layak karena ini sebenarnya banyak yang saku di atas. Kalau mau masuk sekarang sih masih oke. Tapi untuk agar lebih dapat harga yang lebih baik, bisa entry di 850 hingga 915. Jadi untuk Pika mungkin masih bisa diangkat naik ya. Kita next di sini ada saham Tepik. Tapi closing di 3080 dengan persentase 0,0% ya, sementara masih ranging-ranging di sana saja untuk Tepik. Ya ini memang secara stokastik memang masih ada potensi ya. Kalau kita lihat ya, ini masih golden crossing, masih tegak lurus. Kalau dia break 3170 ya langsung naik tanpa ragu menyentuh 3370. Untuk Tepik masih boleh di hold. Next di sini ada saham Buka. Closing di 364 dengan persentase 0,55%, sementara untuk Buka masih belum berani untuk breakout daripada right shoulder-nya ya, jadi bisa wait and see terlebih dahulu saja. Ketika dia berhasil break baru bisa entry, tapi kalau memang belum bisa break ya wait and see saja. Kalau nggak mau buy on retest 348 juga bisa, nanti entry bisa lah diatur. Ya, jadi untuk Buka mungkin segitu dahulu ya. Oke, kita next di sini ada saham Bull. Untuk Bull sementara masih sideways saja di area 150 hingga 157 ya, permainannya di sana-sana saja, nggak ada yang perlu dianalisa atau bagaimana. Karena masih sideways, nanti naik ke 170, turun lagi ke 150, 150 naik lagi ke 170. Jadi permainan Bull hanya segitu saja. Nah, next di sini ada saham Esker. Untuk Esker closing di 19.30 dengan persentase min 0,26%, sementara untuk Esker juga area supportnya di 18.30, resisten di 2110. Secara momentum ini kelihatannya ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga ya, karena kelihatan ya di sini sudah adanya perlawanan dan akan adanya potensi terjadinya golden crossing. Kalau memang terjadinya golden crossing bisa menjadi ini pola W ya. Jadi dilihat saja untuk Esker masih boleh di hold selama bertahan di atas 18.30 di area sini. Oke, untuk Esker segitu dulu. Oke, lalu di sini ada lagi saham Inco. Cek dulu untuk Inco. Nah, Inco juga masih atur di bawah sama seperti Harum ya, ini masih turun. Kemungkinan ya kalau yang mau masuk tunggu saja ketika ada swing low valid baru bisa entry ya, tapi secara support ini masih ada potensi untuk break 7175. Jadi untuk Inco kalau dia berhasil break 7175 ya ada potensi untuk koreksi lagi ke harga 6850 ya. Kalau dia koreksi di 6850 dan masih turun lagi ya kemungkinan di kotak ungu ini finalnya. Tapi untuk Inco ya sedikit rawan ya sebenarnya ya. Kalau mau dihold untuk prospek depan bagaimana ya nggak apa-apa jadi long term investor ya. Nggak apa-apa, ini kan juga termasuk perusahaan yang bagus. Ini targetnya di 6725 sih, semoga saja bisa reversal di sini. Yang bisa averaging down ya averaging down saja, nggak ada masalah. Oke, jadi untuk info mungkin segitu dulu. Oke, pembahasan kita mungkin segitu dulu. Semoga saya bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Goodbye.